Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat taniku semua dimanapun berada. Berjumpa lagi ya bersama channel Belajar Organik. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan serta umur yang panjang, dan selalu sukses di dalam apa yang diusahakan dan kita cita-citakan. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Di daerah saya, daerah Mesuji, Desa Brabasan ya, Provinsi Lampung, sudah mulai turun hujan. Alhamdulillah cukup deras sekali. 2 hari sekali di sini sudah mulai hujan ya para sahabat taniku semua. Nah, bagaimana di daerah para sahabat taniku semua? Apakah sudah mulai turun hujan apa belum? Silakan ya memberikan kabarnya di kolom komentar. Oke, dalam kesempatan video kali ini saya akan berbagi kepada para sahabat tani semua. Tentunya para sahabat tani semua penasaran ya dengan thumbnail dan juga judul dari video yang saya bagikan kali ini. Karena apa? Karena judulnya kita memanen daun cabai ini ya. Daun cabai kok bisa menjadi uang. Nah, makanya akan saya jelaskan agar supaya sahabat tani semua tidak salah paham, dan para sahabat taniku semua bisa mendapatkan manfaat dari melihat video ini ya para sahabat taniku semua. Oke, para sahabat tani semua, jadi saya jelaskan ya, ini sedikit saya jelaskan, dan juga sahabat tani semua silakan sahabat tani menganalisa penjelasan dari saya apakah masuk akal, kok bisa daun cabai ini menjadi uang ya para sahabat tani semua. Nah, jadi seperti ini. Nah, biasanya ketika kita menanam cabai itu biasanya kan kita melakukan yang namanya pemupukan ya para sahabat tani semua, agar supaya pertumbuhan dari tanaman kita bisa maksimal dan juga produksinya pun bisa maksimal. Nah, kemudian biasanya ketika kita melakukan pemupukan itu biasanya kan nutrisinya kita berikan dalam jumlah yang sangat tinggi, kemudian jumlahnya pun sangat banyak sekali ya para sahabat tani semua, agar supaya bisa maksimal semuanya ya, baik itu pertumbuhan ataupun produksinya. Nah, kemudian pupuk yang kita berikan itu tentunya kan diolah ya oleh tanaman kita melalui proses fotosintesis, yang sehingganya dari hasil fotosintesis itu berubah menjadi energi yang sehingganya disalurkan ke seluruh bagian tanaman ya. Jadi selain untuk energi tumbuh dan juga energi untuk produksi, itu disalurkan ke seluruh bagian tanaman, yaitu disimpan ya oleh tanaman kita untuk stok ketika tanaman kita kekurangan nutrisi ataupun tidak mendapatkan nutrisi, itu disimpan oleh tanaman kita yang sehingganya pada saat tanaman membutuhkan itu bisa digunakan ya para sahabat tani semua. Nah, salah satunya tanaman kita menyimpan hasil dari fotosintesis itu yaitu pada daun di bagian bawah seperti ini para sahabat tani semua. Biasanya kan di daun di bawah cabang Y ini itu daunnya itu nampak lebar-lebar. Nah, seperti ini. Kemudian warna hijaunya ini sangat pekat, dan juga ketebalannya ini sangat tebal ya para sahabat tani semua. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari penumpukan nutrisi yang disimpan oleh tanaman kita pada bagian daun bawah seperti ini ya para sahabat tani semua, yang sehingganya ini harus kita panen para sahabat tani semua. Nah, kemudian kenapa kok bisa dirubah menjadi uang ya para sahabat tani semua? Kok bisa dengan kita memanen daun cabai di bagian bawah ini kita mendapatkan uang yang banyak ya para sahabat tani semua? Jadi makanya sahabat tani semua harus menyimak dari awal sampai akhir ya, jangan di skip. Nanti sahabat tani semua salah paham kalau di skip ya para sahabat tani semua. Jadi tujuan dari pemanenan daun bagian bawah ini yang pertama yaitu untuk mengurangi kelembapan ya para sahabat tani semua. Apalagi ini sudah memasuki musim curah hujan ya, musim hujan. Makanya ini harus kita panen untuk mengurangi kelembapan, yang sehingganya ini bisa mencegah tumbuhnya patogen jamur ya, seperti jamur fusarium dan juga bakteri-bakteri jahat yang nanti akan merusak tanaman kita. Makanya ini harus kita panen, yang sehingganya ini bisa menghemat
kebutuhan fungisida dari tanaman kita, para sahabat tani semua. Nah, itu salah satu yang saya maksud dari kok bisa memanen daun cabai di bagian bawah ini, kita bisa mendapatkan uang, nah para sahabat tani semua. Jadi bukan kita jual yang sehingganya menjadi uang. Jadi maksudnya seperti itu, salah satunya. Nah, kemudian manfaat dari pemanenan daun bagian bawah ini, tujuan yang berikutnya yaitu untuk menghemat kebutuhan pupuk yang diberikan melalui daun, dan juga menghemat kebutuhan pestisida ya para sahabat ini semua. Jadi ketika kita melakukan penyepraian itu terfokus ke bagian daun atas seperti ini para sahabat ini semua. Nah, bagian daun atas ini ya yang lebih maksimal melakukan fotosintesis ya para sahabat tani semua, karena dia bisa sempurna menyerap sinar matahari. Sedangkan di bagian bawah ini, nah ini kan tertutup ya. Nah, ini kurang maksimal untuk melakukan fotosintesis. Makanya ini harus kita panen. Nah, tujuan memanennya salah satunya untuk menghemat kebutuhan pupuk dan juga pestisida yang diberikan melalui daun ya para sahabat tani semua. Nah, itu salah satu lagi kenapa memanen daun cabai di bagian bawah ini kita bisa mendapatkan uang, ataupun kata lain kita bisa menghemat uang ya. Jadi uangnya bisa kita tabung, seperti itu para sahabat tani semua. Nah, kemudian manfaat yang selanjutnya, kok bisa ini bisa diibaratkan kita mendapatkan uang, yaitu untuk menghindari hama ya. Biasanya hama itu pada tanaman cabai itu biasanya bersembunyi di bagian bawah daun seperti ini ya para sahabat tani semua. Nah, ini bisa dilihat ya, ini adalah kutu kebul. Nah, ini biasanya dia bersembunyi di bagian bawah daun seperti ini para sahabat tani semua. Dengan kita memanen daun di bagian bawah seperti ini secara otomatis kutu kebul ini ikut terbawa ya para sahabat tani semua, yang sehingganya dia tidak bisa lagi bersembunyi para sahabat tani semua. Kalau dia bersembunyi di bagian atas itu langsung terkena pestisida, yang sehingganya dia langsung mati. Nah, terlihat ya di bagian bawah tadi. Nah, ini yang sudah kita ambil ini terdapat kutu daun. Sedangkan di bagian atas ini sangat mulus, tidak ada serangan, tidak dijadikan sebagai persembunyian dari kutu kebul tadi para sahabat tani semua. Nah, itu bisa menghemat kebutuhan pestisida seperti itu ya para sahabat tani semua, yang sehingganya uangnya ini bisa kita tabung untuk kebutuhan kita ya para sahabat tani semua. Nah, itu salah satu dari tujuan pemanenan daun cabai yang ada di bagian bawah seperti ini. Nah, kemudian pada inti yang selanjutnya, yaitu yang lebih menghasilkan lagi, itu nanti hasilnya ini kita jadikan sebagai pupuk kompos ya para sahabat tani semua. Nah, dengan kita mengumpulkan daun cabai yang di bagian bawah ini yang kita panen, apalagi kalau tanaman sahabat tani semua itu banyak, itu bisa mendapatkan berkarung-karung ya para sahabat tani semua. Nah, itu biasanya kan dibuang atau dibakar ya. Nah, makanya dengan melihat video ini para sahabat tani semua semoga bisa lebih memanfaatkan lagi, dan ini tentunya bisa menghemat uang kita ya. Jadi untuk tanaman yang berikutnya kita tidak perlu lagi untuk membeli pupuk kompos ya para sahabat tani semua. Kita tinggal mengolah ini menjadi pupuk kompos seperti itu. Sedangkan kandungan dari pupuk kompos dari daun cabai ini itu sangat tinggi sekali, karena pupuk yang kita berikan pada tanaman cabai itu biasanya nutrisinya sangat tinggi para sahabat tani semua. Nah, nanti akan saya perlihatkan ya bank kompos, bank pupuk kompos saya. Itu saya sudah kumpulkan dalam jumlah banyak pupuk komposnya, nanti akan saya perlihatkan. Nah, ini akan saya selesaikan dulu, tinggal sedikit ya panennya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai ya saya melakukan pemanenan. Nah, para sahabat ini semua bisa lihat ya di bagian bawah, batang bawah itu ya, di bawah cabang Y itu nampak sangat lancar sekali ya sirkulasi udaranya. Nah, itu
Nah, kalau kondisi seperti ini itu tentunya kelembapan tidak terlalu tinggi, yang sehingganya ini akan menekan pertumbuhan dari patogen jamur. Nah, ini akan menghemat kebutuhan kita untuk membeli fungisida ya. Nah, kemudian ini ada daun yang terserang jamur ya, para sahabat tani semua. Nah, seperti ini. Ini apakah kita ambil? Tetap kita ambil. Nah, nanti akan kita bersihkan ataupun kita bunuh patogen jamur ini pada proses dekomposernya ya, ataupun proses pembuatan pupuk kompos. Nah, ini salah satu dampak dari kita membiarkan kelembapan terlalu tinggi akibat daun cabai yang di bagian bawah ini tidak kita panen. Makanya ini harus kita lakukan pemanenan ya, para sahabat tani semua. Ini tetap kita ambil. Nah, demikian tadi sedikit manfaat yang kita dapatkan dengan kita memanen bagian daun bawah pada tanaman cabai kita. Nah, kemudian ini adalah manfaat yang lebih besar lagi. Mari kita menuju ke bank pupuk kompos saya ya. Nah, itu adalah bank pupuk kompos saya. Itu adalah tampungan dari pupuk kompos yang saya buat untuk stok tanaman saya yang berikutnya ya. Jadi ketika saya menanam yang berikutnya, saya tidak perlu lagi untuk membeli pupuk kompos ya. Makanya itu saya membuat dengan saya menambahkan daun cabai ini, yang sehingganya untuk tanaman yang ke depan saya tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk membeli pupuk kompos. Nah, ini akan lebih menghemat lagi uang kita, yang sehingganya uang yang harusnya untuk beli pupuk kompos kita tabung untuk keperluan kita ya, para sahabat tani semua. Nah, ini para sahabat tani semua, ini adalah bank pupuk kompos saya ya. Di sini ada daun cabai, ada nasi sisa, ini sudah mulai menjadi jamur. Nah, ini akan ditumbuhi oleh mikroba baik yang nanti akan melakukan proses dekomposer pada daun-daun ini. Ini juga saya tambahkan kohe kambing ya, para sahabat tani semua, untuk memperkaya nutrisi dari kompos yang saya buat ini. Ini jumlahnya sangat banyak sekali para sahabat tani semua. Nih, satu drum dengan kapasitas 1000 liter ya, para sahabat tani semua. Ini isinya kompos semua. Nah, ini tinggal kita masukkan saja hasil dari panen kita. Nanti ketika kita melakukan penanaman yang berikutnya, ini sudah siap untuk kita gunakan ya, para sahabat tani semua. Nah, untuk proses pembuatan pupuk kompos ini kebetulan ini saya tidak sempat untuk membuatkan videonya ya, tapi ini saya cuplik sedikit dari pembuatan pupuk kompos ini. Untuk bahan-bahannya yaitu pertama kita isi air setengah ya, kita isi air setengah, kemudian kita tambahkan E4, trichoderma dan juga molase ya, para sahabat tani semua. Nah, untuk takarannya, jadi setengah drum ini 500 liter ya, sahabat tani semua. Berikan E4 setengah liter, kemudian molasenya setengah liter, dan juga trichodermanya diberikan setengah kilo ya, para sahabat tani semua. Kemudian kita aduk dan selanjutnya kita masukkan bahan-bahannya ini. Nah, itu sedikit saya cuplik ya, para sahabat tani semua. Nah, kemudian kalau sahabat tani semua tidak memiliki drum seperti ini, sahabat tani semua bisa menggunakan bak ataupun menggunakan apa saja tentunya yang bisa menampung air ya, para sahabat tani semua. Nah, ini adalah manfaat yang sangat besar sekali yang kita dapatkan melalui panen daun cabai seperti ini ya, para sahabat tani semua. Nah, ini nanti kita diamkan sampai tanaman itu habis. Nanti setelah kita mau menanam tanaman yang berikutnya, kita tinggal ambil pupuk yang ada di sini, tidak perlu membeli lagi. Nah, oke ya, para sahabat tani semua, semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk para sahabat tani semua. Salah satunya yaitu dengan memanen daun cabai yang di bagian bawah ini, kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaatnya ya. Yang tujuannya yaitu untuk lebih menghemat uang kita untuk perawatan tanaman cabai. Seperti itu ya, para sahabat tani semua. Jadi yang saya maksud di sini bukan daun cabainya kita jual untuk mendapatkan uang, tapi uang yang sudah kita dapatkan ataupun yang kita hasilkan melalui produksi panen dari cabai ini, itu bisa kita tabung. Tentunya kita tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli pestisida dan juga pupuk ya, para sahabat tani semua. Nah, jadi
Seperti itu tadi video yang channel Bajak Organik bagikan, semoga bisa memberi manfaat untuk para sahabat teknik semua. Dan selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian. Semoga kita semua tetap semangat. Alhamdulillah ini sudah mulai masuk curah hujan, musim hujan. Semoga ini bisa menjadi berkah rahmat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.